Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Asri dengan NIM 11910623991. Saya dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskariau. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen pengampu yakni Bapak Nuriansa MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anti korupsi. Sesuai dengan PPT yang telah saya sediakan, yang pertama kita harus tahu apa tujuan dari pendidikan anti korupsi tersebut. Yang pertama, pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, pembentukan atau pengubahan persepsi atau sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Baiklah, kita akan masuk pada materinya. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kira-kira apa sih pengertian dari korupsi itu? Baiklah, saya akan menjelaskan. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio yang bermakna buruk dan rusak. Sedangkan secara definisi umum, korupsi adalah suatu tindakan yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai bentuk tindak pidana korupsi yang terbagi atas 7, yakni yang pertama, penyalahgunaan wewenang, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepercayaan atau untuk mendapatkan kepentingan atau keuntungan pribadi. Contohnya saja, dapat kita lihat bahwa seorang pejabat negara yang diberikan oleh negara sebuah mobil dinas untuk memudahkan pekerjaannya, namun justru disalahgunakan oleh pejabat tersebut untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Kedua, yakni suap menyuap adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang untuk memuluskan keperluan atau kepentingan si penyuap. Contohnya saja yang sering terjadi adalah para pelanggar lalu lintas yang memberikan sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman tilang. Ketiga, yakni penggelapan dalam jabatan adalah suatu tindakan yang tidak jujur dengan menyembunyikan harta atau barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, dengan tujuan mengalih milik atau menguasai untuk kepentingan pribadi. Contohnya saja, seorang pegawai pemerintah diberikan dana perawatan mobil dinas dengan sebesar 2 juta rupiah. Dana tersebut melebihi dana perawatan mobil dinas, sehingga sisa dari dana tersebut sesuai dengan aturan seharusnya dikembalikan kepada negara, namun justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Keempat, yakni pemerasan adalah suatu tindakan dengan penyalahgunaan jabatan dengan memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Contohnya saja, adanya pungli atau pungutan liar yang dilakukan atau dikenakan aparat pada masyarakat dalam pengurusan dokumen tertentu, yang seharusnya pengurusan dokumen tersebut bebas biaya. Kelima, yakni perbuatan curang, yaitu bentuk ketidakadilan dan ketidakjujuran terhadap sesuatu hal, di mana segala bentuk kecurangan merupakan bentuk tindak korupsi. Contohnya saja, pada proyek pembangunan gedung perkantoran pemerintah, di dalam perjanjian ditulis bahwa gedung tersebut menggunakan pondasi paling baik yang digunakan untuk gedung 4 lantai. Namun di dalam praktiknya justru menggunakan pondasi yang biasanya digunakan pada gedung 2 lantai. Keenam, yakni benturan kepentingan dalam pengadaan, merupakan proses, cara, atau tindakan untuk menyediakan atau mengadakan. Pengadaan yang dimaksud adalah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk operasional sebuah instansi, dan proses ini melibatkan pihak ketiga sebagai pemasok melalui mekanisme tender.
Contohnya saja, tender pembuatan kertas suara untuk pilgub atau pemilihan gubernur oleh KPU daerah. Ketika proses tender digelar secara diam-diam, perusahaan percetakan milik salah satu anggota KPU daerah mengikuti proses tender. Dan karena memiliki orang dalam, akhirnya pemenang tender pun jatuh ke tangan anggota KPU daerah tersebut. Yang ketujuh, yakni gratifikasi, adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya saja, pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Pemberian hadiah dapat berupa tiket perjalanan gratis, tiket liburan gratis, parsel hari raya, dan sebagainya. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk korupsi, selanjutnya kita harus mengetahui apa sih penyebab dari korupsi itu. Penyebab dari tindak pidana korupsi ada dua. Yang pertama, dari faktor internal, dan yang kedua, dari faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku. Contohnya saja, yang pertama, sifat tamak dan rakus, yakni manusia memiliki hasrat yang besar untuk memperkaya diri. Yang kedua, nilai moral yang kurang, di mana seseorang yang memiliki nilai moral yang kurang baik selalu menimbulkan godaan untuk melakukan pelanggaran, bahkan dapat mendorong tindak pidana korupsi. Yang ketiga, yakni gaya hidup yang konsumtif. Perilaku yang konsumtif bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka akan membuka peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku, yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Seperti yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Dalam hal ini, masyarakat bisa menjadi faktor utama penyebab tindak pidana korupsi. Seperti yang dapat kita lihat saat ini, masyarakat malah lebih banyak menutupi tindak pidana korupsi sehingga tindak pidana korupsi semakin merajalela. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ini dapat mendorong tindak pidana korupsi karena kebutuhan yang mendesak. Keterdesakan itu dapat menimbulkan tindak korupsi demi keberlangsungan dan kebutuhan seorang individu. Yang ketiga, aspek politik, di mana pemegang kekuasaan merupakan individu yang memiliki kesempatan untuk melakukan tindak korupsi dengan kekuasaannya. Yang keempat, aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin dalam suatu organisasi dapat memicu tindak pidana korupsi. Jika pemimpin dalam organisasi melakukan tindak korupsi, maka tidak heran jika anggotanya akan mengikuti karena sosok pemimpin akan menjadi panutan bagi anggotanya. Selain itu, lemahnya pengawasan serta lemahnya manajemen juga dapat memicu tindak pidana korupsi dalam suatu organisasi. Lanjut pada dampak korupsi terhadap berbagai aspek kehidupan, di antaranya aspek ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, rendahnya kualitas produksi barang dan jasa bagi publik. Yang ketiga, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara. Yang keempat, menurunnya kepercayaan dari para investor. Yang kelima, keterbelakangan perekonomian negara. Dampak korupsi terhadap aspek sosial dan kemiskinan masyarakat, yakni yang pertama, tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, terhambatnya dalam mengetas kemiskinan. Yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang keempat, kurangnya solidaritas sosial. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap aspek politik dan demokrasi, yakni yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Yang kedua,
munculnya pemimpin yang korupsi. Yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang keempat, dampak korupsi terhadap aspek penegakan hukum. Yakni yang pertama, ketidakpercayaan publik terhadap lembaga hukum. Yang kedua, lambatnya proses hukum. Yang ketiga, hukum dapat dibeli. Yang keempat, sulit mendapatkan bukti. Yang kelima, kurangnya solidaritas antara para penegak hukum. Yang kelima, dampak korupsi terhadap aspek pertahanan dan keamanan. Di antaranya, yang pertama, lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya kekerasan di dalam masyarakat. Yang terakhir, dampak korupsi terhadap aspek lingkungan. Yang pertama, menurunkan kualitas lingkungan. Karena infrastruktur yang dimiliki lingkungan tersebut tidak memadai disebabkan korupsi anggaran infrastruktur. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Hal tersebut terjadi akibat dari pelaku korupsi yang telah mengambil hak masyarakat hanya demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya pencegahan korupsi. Di antaranya yang pertama, melakukan sosialisasi anti korupsi. Yang kedua, memberikan pendidikan anti korupsi kepada penerus anak bangsa. Yang ketiga, membangun pendidikan moral sedini mungkin. Yang keempat, menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Yang kelima, menghilangkan budaya menyuap dari masyarakat. Yang keenam, membersihkan aparatur hukum dari KKN, yakni korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, membangun supremasi hukum dengan kuat. Yang terakhir, dapat kita simpulkan dari materi pendidikan anti korupsi ini bahwa korupsi itu melanggar hukum, korupsi itu tidak baik, dan korupsi itu harus diberantas. Jadi, cara yang terbaik dalam pemberantasan atau mengatasi korupsi ataupun menciptakan iklim anti korupsi dalam pemerintahan dan masyarakat adalah dengan menerapkan 9 nilai anti korupsi seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Baiklah, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.